C#, dan framework. Konsep dasar pemrograman C# atau yang dibaca C# adalah bahasa pemrograman sederhana yang digunakan untuk tujuan umum. Dalam artian, bahasa pemrograman ini dapat digunakan untuk sebagai fungsi misalnya untuk pemrograman server side pada website, membangun aplikasi desktop ataupun mobile, pemrograman game dan sebagainya. Framework inilah yang digunakan untuk mengcompile dan menjalankan kode C#. Struktur program. Struktur awal dari program C# terdapat penjelasan struktur apa saja yang ada dalam program C# serta penjelasan memulai program sederhana C# dan menjalankannya. Lalu ada resource atau library, namespace, nama kelas, deklarasi metode. Berikut codingan dari program ini. Sintaks dalam program ini yaitu 1. Using system, artinya kita bisa menggunakan kelas dari sistem namespace. 2. Garis kosong. C# mengabaikan spasi kosong, namun beberapa baris bisa membuat kode lebih mudah dibaca. 3. Namespace digunakan untuk mengatur kode Anda, dan ini adalah wadah untuk kelas dan ruang nama lain. 4. Tanda kurung kurawal, menandai awal dan akhir blok kode. Lalu, Konsul adalah kelas sistem namespace yang memiliki writeLine, metode yang digunakan untuk mengeluarkan atau mencetak teks. Berikut dari komentar codingan ini. Komentar 1 baris menggunakan garis miring 2, dan komentar 2 baris menggunakan garis miring dan bintang. Akan digunakan selama program itu berjalan. Data atau nilai yang kita simpan dalam variabel akan disimpan dalam memori atau RAM. Semakin banyak variabel yang dibuat, semakin banyak pula ruang memori yang dibutuhkan. Secara teknis, variabel bisa kita sebut sebagai nama tempat untuk menggantikan alamat memori. Sementara itu, tipe data adalah jenis-jenis data yang akan disimpan di dalam variabel seperti data teks, angka, huruf, dan lain-lain. Nah, berikut contoh codingan dari konsep dan teknik variabel, implementasi variabel. Berikut codingan teknik penanganan user input di C#. Ini contoh codingannya. Untuk membaca input user pada C# dilakukan dengan menggunakan metode readLine dari kelas konsol. Kemudian untuk tipe data selain string, input user harus dikonversi terlebih dahulu ke tipe data yang diinginkan dengan menggunakan kelas convert. Ada beberapa metode dari kelas convert yang dapat digunakan. Contoh salah satunya to byte, to char, to datetime, dan lain-lain. Ya, baik. Di sini terdapat 2 karakter, yaitu /t dan /n, di mana /t ini gunanya untuk mengetype dan /n untuk enter. Jadi kata Bang John dan kesukaan OC ini akan outputnya akan menghasilkan tab, dan /n ini akan terenter begitu. Ya, coba langsung saja mulai di poin selanjutnya. Saya akan menjelaskan mengenai percabangan. Nah, di sini pada coding kali ini terdapat integer angka, patokan angkanya 30. Kemudian if angka sama dengan 30, dan itu berarti jika angkanya memenuhi 30, maka output yang dihasilkan akan menjadi angka sama dengan 30. Else, yaitu jika angkanya tidak memenuhi 30, maka akan menghasilkan output si pitung. Jadi langsung saja saya mulai biar lebih jelas.
Poin selanjutnya saya tangan. Nah, pada coding kali ini terdapat for integer i sama dengan 0, i kurang dari 10. Nah, output ini artinya output yang akan dihasilkan dimulai dari 0 dan kurang dari 10, i plus plus, yang artinya akan terus berulang. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dimas Wijaksono, Stambuk F551-18093. Ya, kali ini saya akan menjelaskan poin implementasi operator pada C#. Pada coding saya kali ini, terdapat integer angka sama dengan 2, terus angka yang 2 sama dengan 4. Terus integer penjumlahannya sama dengan 0. Penjumlahannya sama dengan angka 1 tambah angka 2. Dan pada konsol urat lainnya, kita jumlahkan dan langsung coba kita tes mulai.